A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Duduk Santai. Nah, pada kesempatan podcast hari ini kita akan membahas tentang pelayaran bangsa Inggris ke Nusantara. Nah, tentunya saya tidak sendiri dalam diskusi hari ini. Nanti ada 3 narasumber yang akan berbicara tentang rute, tokoh, dan juga kebijakannya. Nah, sekarang sudah bersama saya 3 narasumber yang akan menjelaskan tentang pelayaran bangsa Inggris ke Nusantara. Yang pertama ada rute yang akan dijelaskan oleh Sabit, ada tokoh-tokoh yang akan dijelaskan oleh Bunda, dan ada kebijakan yang akan dijelaskan oleh Evi. Yang pertama sekali kita akan membahas tentang rute pelayaran bangsa Inggris ke Nusantara akan dijelaskan oleh Sabit. Nah, Sabit, apa saja sih rute-rute pelayaran utama yang dilakukan bangsa Inggris untuk menuju ke Nusantara ini? Ada 2 rute utama yang dipakai oleh bangsa Inggris pada waktu itu. Rute yang pertama rute Tanjung Harapan, yang kedua Selat Sunda ke Jakarta. Rute Tanjung Harapan melintasi Samudra Atlantik yang diikuti meningkatnya Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu melintasi Samudra Hindia untuk menuju ke Nusantara. Kedua Selat Sunda ke Selat Malaka, masuk melalui Selat Sunda ke Selat Malaka menuju pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Jadi itulah awal yang dilakukan bahasa Inggris untuk menuju ke Nusantara ini. Nah, tapi satu lagi, apa sih alasan dibalik dipilihnya gitu rute-rute yang tadi sudah dijelaskan tadi oleh bahasa Inggris itu? Ada beberapa alasan mengapa bangsa Inggris mengambil rute tersebut. Yang pertama, demi keamanan dan navigasi, mengikuti arus laut angin yang terhubung. 2, efisiensi jarak, rute lebih pendek dan cepat sampai di Nusantara. 3, akses dan pengalaman, memudahkan akses untuk menuju ke pusat perdagangan. 4, menghindari pesaing dan ancaman, menghindari wilayah yang dikuasai oleh pesaing, dan juga untuk menghindari perompak. Jadi sudah jelaskan teman-teman apa saja itu rute-rute yang dilakukan oleh pelayaran bangsa Inggris untuk menuju ke Nusantara ini, dan tadi sudah dijelaskan apa saja penyebab dipilihnya jalur-jalur tersebut. Nah, tentunya setelah kita berbicara tentang jalur-jalur, ada tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam pelayaran ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tokoh-tokoh ini, ada Dinda yang akan menjelaskan beberapa pertanyaan tersebut. Nah, Dinda, siapa saja sih tokoh-tokoh bisa dibilang itu tokoh utamanya dalam pelayaran bahasa Inggris ke Nusantara ini? Ada tokoh utamanya, pertama Sir Patrick. Dia adalah seorang penjelajah samudra, kapiten bajak laut dan kapten bajak laut. Dan ada juga Thomas Paken. Dia adalah seorang penjelajah Inggris yang terkenal karena penjelajahannya ke Samudra Pasifik pada tahun 1586 hingga 1688. Ada juga James Scott. Dia seorang penjelajah bahasa Inggris terkenal karena penjelajahannya ke Samudra Pasifik juga pada tahun 1768 hingga 1771. Itulah ya teman, sedikit kisah dari tokoh-tokoh tersebut. Sebenarnya ini banyak tokoh-tokoh bangsa Inggris yang menjadi faktor utama dari jadinya pelayaran ke Nusantara ini. Tetapi hanya yang tadi yang dijelaskan oleh Dinda itu yang menjadi tokoh kunci itu. Nah, kita kan ketahui bahwa pada tahun segitu belum ada teknologi yang secanggih sekarang dalam tersebut untuk membantu mereka. Jadi apa saja sih kendala yang mungkin dihadapi oleh para pelajar bangsa Inggris untuk menuju ke Nusantara ini? Kendalanya ada seperti cuaca buruk, penyakit, dan stabilitas politik dan ekonomi. Nah, itu kan beberapa kendala dan juga yang
Nah, jadilah itu beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh para pelaut bangsa Inggris untuk menuju ke Nusantara ini. Tapi ada nggak sih cara mereka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ada, seperti cuaca buruk, menggunakan alat yang lebih baik, dan memperbaiki teknik pelayaran. Kalau penyakit, seperti menyediakan alat-alat yang lebih baik, dan memperkenalkan pengobatan seperti asap. Kalau seperti stabilitas politik dan ekonomi, membangun aliansi dan memperkuat armada untuk melindungi kepentingan pelayaran. Jadi bisa dibayangkan teman-temannya betapa beratnya gitu perjuangan untuk bisa sampai ke Nusantara ini. Tentunya tidaklah hal yang mudah dalam pencapaian di tahun tersebut. Nah, setelah kita tahu bersama ada kita dan tadi sudah dijelaskan tokoh, sesampainya di Nusantara, bangsa Inggris ini melakukan beberapa kebijakan yang diterapkan untuk bisa menguasai menguasai dari wilayah Nusantara ini. Untuk berbicara tentang hal ini, sudah ada Erwin yang akan berbicara tentang kebijakan dari bangsa Inggris di Nusantara ini. Nah, Erwin, apa saja sih kebijakan utama yang dilakukan oleh bangsa Inggris sesampainya di Nusantara ini? Kebijakan utama Inggris dalam mengelola perdagangan yaitu monopoli perdagangan. Inggris berusaha melakukan kontrol eksklusif atas perdagangan rempah-rempah dan barang berharga lainnya dengan mendirikan pos dagang dan stasiun perdagangan di laut tersebut. Yang kedua itu diplomasi dan aliansi. Inggris membangun hubungan diplomatik dan aliansi dengan beberapa kerajaan lokal untuk memperkuat posisi mereka dengan melawan pesaing seperti Belanda. Mungkin itu saja. Sejauh mana sih kebijakan bangsa Inggris ini yang kita ketahui bahwa waktu sesampainya di Nusantara ini ada beberapa kebijakan yang mungkin sedikit banyaknya berpengaruh kepada penduduk di Nusantara ini. Untuk memberikan penjelasan yang tepat, mungkin saya belum mengetahui kebijakan seperti yang spesifik yang ada, maksudnya seperti ekonomi, kebijakan seperti regulasi perdagangan, investasi, atau pajak dapat mempengaruhi peluang usaha. Nah, yang kedua itu masyarakat, kebijakan dalam bidang pendidikan kesehatan atau infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya itu seperti akses pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dari uang kerja. Mungkin ya, ini berdampak bagus ya untuk wilayah Nusantara. Terlebih lagi kita ketahui kalau bangsa Inggris ini adalah bangsa yang maju di Eropa dan kedatangannya ke Nusantara ini sedikit banyak berpengaruh besar kepada tingkat perdagangan dan juga ekonomi dari Nusantara ini. Nah, setelah kita berbicara banyak tentang kebijakan dari bangsa Inggris ke Nusantara ini, ada beberapa poin-poin penting yang saya catat tadi, yaitu yang pertama tentang rute, bahwa rute yang dilakukan oleh bangsa Inggris ke Nusantara ini, yaitu salah satunya melewati Selat Malaka, yaitu yang Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Dan terima kasih pula kepada Dinda, Sabil dan Erwin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini berdiskusi bersama saya. Saya selaku host dari podcast Duduk Santai Muhammad Esa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.